Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga algoritma dan struktur data. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang input sama operator. Mula-mula kita pelajari dulu tentang input. Input ini, dia itu agak pemrogramannya fleksibel ya. Jadinya dia ada diinput oleh pengguna. Misalkan input name kamu, misalkan berapa name-nya, input nama kamu. Nah, input ini dia bisa ngoper nilai dari operator untuk diproses komputer. Dia itu membutuhkan hardware input yang umumnya berupa keyboard. Di C++ itu ada perintah cin sama getLine. Ini udah dipelajari pertemuan kemarin. Kalau cin itu ada panah-panah variabel. Kalau getLine ada cin ada variabelnya. Yang ini untuk satu kata doang. Yang ininya untuk lebih dari satu kata dan tipe data string. Nah, kemudian sintaksnya ini udah bisa kalian lihat ya. Kemudian operator. Operator itu ada beberapa. Yang pertama aritmatika. Aritmatika itu juga dibagi jadi beberapa. Yang pertama kali, dia itu menggunakan simbol bintang ya, bukan simbol X, tapi menggunakan simbol bintang atau asterisk. Penjumlahan pakai plus, pengurangan pakai minus, pembagian pakai garis miring, backslash, hasil bagi atau modulus menggunakan persen. 5 modulus 2 menghasilkan 1 sisa baginya gitu. Nah, ini contohnya. Ini saya untuk menghemat waktu, saya nggak praktekin di C++ ya. Bisa kalian ketikkan sendiri sesuai di PowerPoint. Ini ada semuanya. Nah, kemudian kalau dijalankan, hasilnya seperti ini. Angka sama dengan 52. Angka 52-nya itu menggunakan itu ya. Oh ya, itu menggunakan cout. Jadinya bukan input yang ini. 10, 2, 7, 3, 1. Misalkan, kali 5 kali 2, 10. 5 bagi 2, 2 kan ya, harusnya 2,5, tapi nanti saya bahas lah. Penjumlahan 5 plus 2, 7, 5 kurang 2, 3. Kemudian sisa hasil bagi 5 dibagi 2, 2 koma. Kita ambilnya yang koma itu 0,5 itu sama dengan 1 dibagi 2. Jadilah itu sisa baginya 1 yang nggak habis. Nah, gimana sih kalau hasil baginya mau 2,5? Yang ini pastikan kalian menggunakan float bagi. Kemudian bagi yang itu harus 5.0 dibagi 2.0. Nanti hasilnya 2.5. Kalau nggak gitu dia angkanya integer. Jadinya nggak ada komanya. Nah, kemudian yang lainnya adalah operator relasi. Dia itu ngebandingin dua buah nilai. Misalkan nilainya nanti hanya bernilai benar sama true. Benar atau salah. True sama false. Yang pertama sama dengan A sama dengan B, misalkan A tidak sama dengan B. Misalkan, benar nggak sih? Misalkan botol yang ini isinya minyak, botol yang ini isinya minyak, apakah sama? Minyak sama minyak? Sama. Misalkan yang ini bakso, yang ininya mie ayam, apakah sama? Beda, gitu ya. Jadi ada sama dengan itu sama dengannya double simbolnya, bukan satu aja. Tidak sama dengan ada tanda seru di depan sama dengannya. Itu aja ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, B-nya masuk, kurang dari sama dengan, B-nya masuk sama kurang, kayak gitu aja. Nah, ini ada contohnya. Input A. Ini dulu muncul dulu. Munculnya input A. Nanti kedip-kedip, masukkan aja angkanya 9. Input B, kedip-kedip 7. Enter. Nanti keluarlah maka, segala macam. If ini nanti dipelajari. Intinya, nilai A tidak sama dengan nilai B. Ini tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, sama dengan nilai B. Ini itu ya, ekuivalen, not A tidak sama dengan B, itu sama dengan A sama dengan B. Nanti dicoba aja. Nah, seperti itu. A kurang dari B, dan segala macamnya. Kemudian, yang ketiga, logika boolean. Itu ada itu ya, menghubungkan dua pernyataan kondisi menjadi satu kondisi. Misalkan pernyataan benar sama benar menghasilkan benar kalau dia digabung sama N. Simbol N itu menggunakan simbol N ini double. Dia N itu dua-duanya harus benar agar perintahnya dieksekusi. Kalau salah satunya salah, nggak dieksekusi. Kemudian ada yang OR, simbol garis lurus 2 ini
itu ada di atas simbol backslash ya, yang garis miring terbalik. Bisa dilihat di keyboard masing-masing. Biasanya itu dia di dekat enter, menggunakan shift garis miring atau shift backslash garis miring terbalik itu. Kemudian or ini salah satu atau keduanya benar, baru dia benar. Kalau dua-duanya salah, baru dia salah. Not, jadinya kebalikannya kayak tadi, tidak sama dengan misalkan. Nah, kemudian ini contohnya. Jadi dia menggunakan disambung seperti ini. Jika A tidak sama dengan B dan B kurang dari C. Artinya kalau salah satunya ini aja udah salah, yang ininya pasti salah juga kalau pakai N. Jadinya misalkan kayak gini contohnya. 5, 6, 7. A apakah sama dengan B? 5 sama dengan 6? Enggak ya. Jadi ini bernilai benar. B kurang dari C. B kurang dari C benar? Benar. Maka dia benar dan benar ini dieksekusi. Nilai A tidak sama dengan B dan nilai B lebih kecil dari C, sama kayak ini. Itu ya. Kemudian muncul juga ini udah jalanin if-nya, ininya nggak dieksekusi lagi. A sama dengan B. Apakah benar? Salah. Ini false. Kemudian B kurang dari C. Benar? Benar. Berarti ini salah, ini benar. Salah atau benar menghasilkan benar, maka ini dieksekusi. Salah satu atau kedua pernyataan kondisi bernilai benar. Itu ya prinsipnya. And atau dan itu dua-duanya harus benar. Kalau or salah satunya benar. Kalau dua-duanya salah nggak dieksekusi. Kalau dua-duanya salah, ini yang dieksekusi. Gitu ya. Nah, kemudian ada bitwise. Ini operasi bit, ada not, and, or, XOR. Ini sekedar tahu aja. Kalau dia menggunakan ini negasi atau not dibalik, kemudian dia menggunakan n, ini sama dengan n, 0 sama 0, 0, 0 1, 0, 1, 1, 1, kayak gitu. Atau or sama kayak tadi, 0 1 1 1 1 1 1 0 1. Kemudian XOR itu harus itu ya, salah satunya benar. Kalau dua-duanya benar, dua-duanya salah, itu bernilainya salah. Kayak gini, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Oke, itu sekedar aja. Ini bisa dipelajari sendiri lah ya. Kalau N, ini ketemu ini ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Hasilnya adalah ini. Ini 1 sama 0, N, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Gini, OR yang gini, ini apa ya? Jadi ya XOR. Salah satunya harus benar. Kemudian ininya ke negasinya. Nah, kayak gini lah. Ini sekedar tahu aja, bitwise-nya nggak keluar di ujian dan jarang juga ya keluar pas pemrograman. Ada N, ada OR, dan segala macamnya. Oke. Jadinya kalau A, N, B hasilnya 12 meskipun aslinya 13. Itu meskipun aslinya 60 sama 13. Dia itu bukan berarti 60 ditambah 13, tapi bitnya kayak tadi. Kayak gini. Nah, ini ya. Jadi, kalau 60 sama 13 ini ditambah-tambah N 00 00 00 11 00. Jadinya ini mencerminkan 12 kayak gitulah intinya. Dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah penugasan, assignment. Jadi, yang penugasan pertama itu sama dengan. Nah, kalau sama dengannya 2 itu membandingkan. Kalau sama dengannya 1 itu ngasih nilai. Berarti C sama dengan A tambah B ditambah dulu, hasilnya tampung ke C. Begitu juga tambah sama dengan. Tambah sama dengan itu ekuivalen dengan C yang baru adalah C lama ditambah A. Misalkan C-nya 10, A-nya 5, berarti C yang baru itu 10 ditambah 5, 15, kayak gitu ya. Itu juga kurang sama dengan. Prinsipnya sama aja, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, ya ini shift kiri dan kayak tadi shift dimana C sama dengan C yang 2 itu. Ini nanti saya kasih contohnya. Ini bitwise tadi dan XOR OR. Ya kayak gini. Yang mana tadi? Yang shift-nya ini. Kita lihat 44. Jadinya shift ini digeser ya. Nanti saya kasih contohnya lah. Intinya kalau dia digeser, misalkan 00110000 digeser 2 ke kiri, berarti 1100 kayak gitu. Nah, ini juga ada operator lainnya.
yang ada di C++. Misalkan size of itu dia mengembalikan berapa sih A itu, variabel A itu ukurannya. Misalkan dia integer, berarti dia mengembalikan 4. Ada condition xy yang if bersyarat segala macam, ada koma, ada titik sama tanda panah segala macam. Ini anggota, nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga case, kemudian ada juga pointer, ada yang bintang, pointer ini penunjuk. Nah, kayak gini. Ada A sama B 3000 nilainya, ada bintang alamat ini pointer sama isi. Kemudian X ada Y juga tipenya float, yang ininya X. Jadi kalau A berukuran size of A itu integer ya, B-nya 3000, A-nya nggak tahu ya berapa ya. Nah, kemudian nilainya adalah 4 karena integer itu 4 byte. Kemudian X sama dengan A kurang dari 3000. Apakah benar? X A kurang dari 3000. Kalau dia benar, berarti A kurang dari 3000 tampilkan. Kalau dia salah, berarti A lebih besar sama dengan 3000. Berarti, kalau A, B sama dengan 3000, ini artinya baik A atau B nilainya sama-sama 3000 ya. Berarti yang keluarnya ini. C out X yang tadi. B sama dengan 10. Oke. B-nya diubah nilainya jadi 10. 3000 jadi 10. Berarti A sama dengan B++. B++ berarti B yang ini berubah nilainya menjadi 11. Kemudian 11 ditambah 100, 111. Kemudian 999 tambah 11, 1010. Kalau ada koma-koma seperti ini, yang paling ujung, yang paling kanan lah yang kita ambil. Berarti A-nya 1010. A sekarang bernilai 1010. Kemudian nilai dari INT Y. Ya, INT Y. Y itu 2,6 tipenya float. Kalau kita ubah INTY, kita cast CAST, itu menjadi 2. Kita ubah konversi bentuknya dari 2,6 float menjadi integer. Kemudian alamat sama dengan dan A. Dan A itu untuk alamat di memori, isinya pakai bintang A, bintang alamat. Jadinya itu ya bedanya. Alamat sama dengan ini, dan A. Alamat itu untuk itu ya, alamat di memori itu. Kemudian alamat A berisikan nilai isi. Isi itu kalau kita mau isinya, kita gunakan simbol bintang di depannya. Kalau kita mau mau alamatnya kayak gini, menggunakan simbol N. Itu aja. Nah, ini juga ada precedence. Itu menentukan kelompokan istilah dalam penyataan ekskresi. Oke. Sebagai contoh ini ya. Kalau kita di matematika, kita diajarkan guru kita misalkan di SD, ada 7 plus 3 dikali 2. Nah, yang ini kalau kita asal aja, ditambah 10 dulu, 10 dikali 2, 20. Meskipun sebenarnya yang kali dikerjakan dulu, berarti 6 ditambah 7, yaitu 13. Seperti itu ya. Jadi nilai kali itu di atas nilai penjumlahan. Itulah maksudnya precedent. Nah, ini ada contoh-contohnya, ada postfix kiri ke kanan. Jadinya, kiri ke kanan ini maksudnya adalah dia dikerjainnya dari kiri ke kanan. Misalkan ada banyak kurung-kurung, yang mana sih dikerjain dulu? Yang kerjain itu adalah yang paling kiri. Mulainya paling kiri duluan ya. Nanti ada contohnya. Ini juga ada paling atas. Yang paling dikerjakan itu yang ada kurungnya, ada kurung sikunya, ada anggotanya, ada titik, ada plus-plus, ada min-min. Ini misalkan I plus-plus, B min-min, kayak tadi. Ada B++ itu dikerjakan dulu. Kemudian ada unary juga, kayak tadi ada cast, integer, kemudian ada size of segala macam, itu segala macam ada itu ya. Jadinya nanti yang paling rendah itu nilainya koma. Jadinya koma nanti. Kemudian berikutnya penugasan segala macam. Jadi nah kayak gini ya. Misal dari 72, 23 yang dikerjain itu kita lihat di sini ada perkalian garis miring bagi kiri ke kanan. Berarti kalau terjadinya kayak gini, dikerjakan dulu yang ini 72 bagi 2 baru dibagi 3. Kemudian yang kanan ke kiri itu yang penugasan. Kanan ke kiri. Berarti kalau ada penugasannya seperti ini, 17 Z sama dengan 17. Y sama dengan Z yaitu 17, X sama dengan Y yaitu 17. Berarti kayak gini dianya. Kanan ke kiri. Ini dulu dikerjakan, baru ini, baru ini. Itu ya precedent. Ini ada contohnya. Kalian bisa aja ngetiknya copy ketik aja ini dulu, kemudian kalian paste, diubah aja A plus B
Yang ininya tambahin kurungnya 1, yang ininya kurungnya tambahin juga, dan segala macam. Bisa dites nanti ya, yang hasilnya seperti itu. Nah, ini tugas kalian. Kalian bikin program untuk konversi. Kita input dulu detiknya, kita ubah jadi jam, menit, sama detik sisanya, menampilkan konversinya di dalam konsol. Ini ininya kalian input. Nanti kalau kalian input, enter, hasilnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh. Ini saya langsung kerjain aja ya, empty file. Nah, saya seperti biasa pakai include ya, include IOStream kayak gitu. Ini selalu ada. Ini yang pastikan kalian simpan dengan namanya CPP ya, belakangnya kalau pakai empty file, latihan 3 misalkan. Nah, include IOStream ya. Kalau ada CPP-nya, dia bisa nanti kasih warna hijau-hijau kayak gini. Ntar ya, no responding. Ntar. Nah, ini include IOStream, include Conio. Jadi mau apapun pemrogramannya, gunakan aja yang kayak gini ya awal-awalnya. Kemudian using namespace std. Ini boleh-boleh aja sebenarnya, copy paste dari teman sebelumnya. Main kurung awal gini, kemudian baru gets. Nah, kayak gini. Nah, intinya nanti seperti ini. Jadi kita nginput detik. Jadinya misalkan seperti ini ya. Ini saya kasih gambarannya aja. Variabel detik itu tipenya bilangan bulat, berarti gunakan integer, misalnya init n detik. Kemudian in detik, dimasukkan detiknya, kemudian hasilnya dikeluarin. Misalkan yang ini jam, berarti jamnya adalah apa? Untuk menghasilkan jam itu detik dibagi 3600. Kalau detik ke menit itu bagi 60, kalau ke jamnya dibagi 3600. Berarti kalau kita gini, berarti detik dibagi 3600. Kita coba jalankan ya. Nah, kita ketikkan misalkan 2112, berarti jamnya 0. Nah, kalau jamnya itu, dia belum sejam ya. Jamnya itu adalah 6212. Jamnya itu 1. Nah, benar ya. Oke, berarti tahap berikutnya adalah kita kerjain yang menit detik. Yang menit detik itu berarti ini saya kasih NL lah, biar kasih garis enter itu. Nah, ini kemudian menit. Menit itu berarti yang nggak habis di jam. Berarti gunakan modulus. Modulus 3600, sisanya dibagi sama 60. Kita cek lagi. Berarti 6212, 1 jam 43. Nah, selanjutnya adalah detiknya. Berarti detik ini sisa dari sisa. Berarti ininya modulus, ininya modulus. Hasilnya seperti ini nanti ya. Nah, 6212. 1 jam 43 menit 32 detik. Ini 6212. Ntar saya kasih kalkulator lah biar lebih jelas ya. Kalkulator. Nah, 6212 dibagi 3600. 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 6212 dikurang 3600. Karena 1 tadi 2612. 2612 dibagi sama 20. Bukan 60 ya. 60. 43 detik. Nah, itu dianya. Berarti 2612 dikurang 43 dikali 60. 32 detik. Itulah sisa dari sisa. Jadilah dapatlah 14332. Jadi kalian ini udah saya kasih hintnya, tinggal rangkai kata-katanya ya. Cout, masukkan detik yang ingin dikonversi. Titik 2,
C-in detik, kemudian C-out hasil konversi detik, kemudian jamnya apa, spasi jam, koma, kemudian menitnya apa, spasi menit, kemudian detiknya apa, spasi detik, seperti itu, kayak gini ya. Nah, itulah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih ya sudah mau menonton.